Halo, selamat pagi. Jumpa kembali di Pelajaran Sejarah Indonesia bersama Bapak. Baik, jadi sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut, Bapak akan bertanya pada kalian. Pernahkah kalian mendengar istilah kolonialisme dan imperialisme? Apa arti dari kolonialisme dan imperialisme itu sendiri? Baik, jadi pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan adanya penjelajahan samudera oleh bangsa Barat? Bangsa apa saja yang sebagai pelopor penjajahan samudera? Bagaimana perkembangan kekuasaan bangsa Barat di Indonesia? Dan bagaimana bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat sebelum dan sesudah abad ke-20? Dari semua pertanyaan tadi, mau tahu jawabannya? Ayo kita belajar. Semangat! Anak-anak yang Bapak banggakan, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia, serta menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat di Indonesia sebelum dan sesudah abad ke-20. Untuk indikator yang pertama, siswa mampu memahami pertumbuhan dan perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Selanjutnya, indikator yang kedua, siswa mampu menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat di Indonesia sebelum dan sesudah abad ke-20. Pertama, kita mulai dari pengertian kolonialisme dan imperialisme. Baik, anak-anak yang Bapak banggakan, jadi begini. Dahulu, sekitar ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, ada beberapa negara yang melakukan penjajahan terhadap negara-negara lain. Nah, tujuannya menjajah sudah jelas, yaitu ingin menguasai dan memperluas wilayah kekuasaannya. Banyak dari negara-negara jajahan yang terus dikeruk sumber dayanya, baik alam maupun manusia. Nah, dengan begitu, negara penjajah semakin kuat dengan menguasai tempat-tempat vital atau strategis dari suatu wilayah. Nah, untuk yang pertama, pengertian dari kolonialisme itu sendiri adalah berasal dari kata koloni. Nah, koloni menurut bahasa Latin artinya pemukiman. Nah, upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu wilayah untuk mendapatkan sumber daya disebut dengan kolonialisme. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat. Contohnya seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Selanjutnya, selanjutnya arti dari imperialisme. Imperialisme adalah istilah yang berasal dari kata imperator, artinya memerintah. Nah, berarti imperialisme itu adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Baik, selanjutnya latar belakang bangsa Eropa datang ke Indonesia. Awal munculnya keinginan untuk menguasai daerah lain itu ketika jatuhnya Konstantinopel. Konstantinopel adalah tempat yang strategis untuk berdagang, dan Turki Utsmani ingin menaklukkannya. Nah, akibatnya para pedagang dan pembeli tidak bisa lagi masuk ke kota tersebut. Turki Utsmani adalah sebutan untuk para penguasa dan militer Kesultanan Turki, sedangkan Konstantinopel merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi sekaligus kota terbesar dan termakmur di Eropa. Nah, setelah ditaklukkannya Konstantinopel, bangsa Eropa menjadi bingung harus mencari kemana untuk memenuhi komoditas rempah-rempah. Padahal di masa itu rempah-rempah sangat tinggi nilai jualnya di Eropa. Kemudian bangsa Eropa mulai melirik Indonesia, karena keberadaan Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah terbaik mulai terdengar bangsa Eropa. Pada akhirnya Indonesia menjadi rujukan orang-orang Eropa untuk membeli rempah-rempah dan memenuhi kebutuhan mereka. Gambar ini adalah gambar jenis rempah-rempah yang sangat banyak diminati oleh bangsa-bangsa Eropa. Ada contohnya lada, pala, dan cengkeh. Ketiga jenis rempah-rempah ini sangat laku dan sangat mahal jika dijual di daerah Eropa. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi tentang perkembangan kekuasaan bangsa Eropa di Indonesia. Setelah mendengar keberhasilan Portugis dan Spanyol menemukan daerah baru atau daerah penghasil rempah-rempah, akhirnya para pelaut dan pedagang Belanda tidak mau ketinggalan. Nah, pada tahun 1596 akhirnya Cornelis de Houtman mengambil jalur laut yang biasa dilalui oleh para pedagang Portugis dan berhasil mencapai Kepulauan Nusantara dan mendarat di Banten. Di antara bangsa-bangsa Eropa lainnya, Belanda merupakan negara yang cukup lama berada di Indonesia, hingga akhirnya mereka membuat perusahaan dagang di Indonesia. Perusahaan dagang tersebut lebih dikenal dengan nama VOC. VOC merupakan perusahaan dagang yang didirikan pada 20 Maret tahun 1602 oleh Johan van Oldenbarneveldt.
Kepemimpinannya dipegang oleh 17 orang pemegang saham yang berkedudukan di Amsterdam. Keberadaan VOC tidak hanya sebagai kongsi dagang, namun juga menjadi kekuatan politik. VOC memiliki hak oktroi, yaitu memonopoli perdagangan, mencetak mata uang sendiri, mengadakan perjanjian, menyatakan perang dengan negara lain, menjalankan kekuasaan kehakiman, memungut pajak, memiliki angkatan perang, dan mendirikan benteng. Baik, materi selanjutnya, strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat di Indonesia sebelum dan sesudah abad ke-20. Sebelum abad ke-20, perlawanan dipimpin oleh raja atau bangsawan. Contohnya ada Pangeran Diponegoro, Patimura, Sisingamangaraja. Karena perlawanan bertumpu pada karisma pemimpin, maka tatkala pemimpin tewas atau tertangkap, perlawanan akan berhenti. Sebelum abad ke-20, perjuangan berbentuk perlawanan fisik melalui peperangan, pertempuran secara frontal, dan menimbulkan banyak korban jiwa bagi kedua pihak. Sesudah abad ke-20, perjuangan dipimpin golongan terpelajar. Di antaranya ada Budi Utomo, Hatta, dan Soekarno. Sifat perjuangan bersifat nasional yang ditujukan untuk mencapai Indonesia merdeka. Baik, demikianlah perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia, serta strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat di Indonesia sebelum dan sesudah abad ke-20. Anak-anak yang Bapak banggakan, dari penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa perkembangan kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa tentunya memiliki berbagai dampak bagi Indonesia. Di samping dampak negatif, banyak dampak positif yang kita dapat. Meski begitu, hidup di bawah bayang-bayang bangsa lain sudah pasti tidak enak. Baik, kesimpulan selanjutnya dari strategi perjuangan sebelum dan sesudah abad ke-20 adalah perbedaan perjuangan rakyat Indonesia sebelum dan sesudah abad ke-20. Sebelum abad ke-20, perjuangan masih bersifat kedaerahan. Masing-masing pemimpin mempertahankan wilayah kekuasaannya. Sesudah abad ke-20 sudah bersifat nasional, yaitu perjuangan tidak lagi bersifat nasionalisme sempit, namun perjuangan ditujukan untuk mencapai Indonesia. Baik, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama. Jadi yang pertama, aku adalah orang yang terdampar di ujung selatan benua Afrika, dan aku beri nama daerah itu Tanjung Harapan. Siapakah aku? Ya, benar. Nama tokoh penjelajah Samudra yang gambar di samping adalah Bartholomeus Dias. Baik, soal diskusi selanjutnya. Siapakah Patimura dan Budi Utomo? Ya, benar. Patimura adalah tokoh perlawanan pada masa sebelum abad ke-20. Sedangkan Budi Utomo adalah tokoh perlawanan yang berjuang sesudah abad ke-20. Baik, dengan berakhirnya penjelasan di media ini, berarti pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Dah.